Jadi walaupun kita itu di dalam zikir kita belum khusyuk, tetap saja kita itu berzikir kepada Allah. Lah bagaimana kita itu mau khusyuk kalau perbuatannya tidak dilakukan? Nantilah saya tak sedekah kalau sudah bisa ikhlas. Lu kapan ikhlasnya kalau nggak pernah sedekah gitu kan? Nanti saya sholat itu kalau sholat saya sudah bener. Kapan benernya kalau nggak sholat dulu gitu loh. Sama di dalam zikir juga sama. Walaupun kita belum mampu benar-benar merasakan khusyuknya zikir, maka tetaplah berzikir kepada Allah. Karena memang orang levelnya beda-beda. Ada yang zikir tapi lagi mikir gitu kan. Ya zikir sih, tapi yang keinget, waduh besok pagi cicilan ya kan ada yang begitu toh. Ini nanti jam sekian ini udah datang ini orangnya yang mau nagih gitu. Zikir padahal yang diucapkan la ilaha illallah itu. Yang diucapkan la ilaha illallah tapi pikirannya kemana? Mikir utang gitu kan. Ini ada apa tidak itu? Ada, tapi tetaplah berzikir. Karena orang yang berzikir walaupun tidak khusyuk, dia tetap saja lebih baik dibandingkan orang yang tidak berzikir. Ini walaupun di dalam zikir dia tidak khusyuk, tetap saja dia lebih baik dibandingkan orang yang tidak zikir. Ini satu. Jadi kalau belum mencapai khusyuknya di dalam zikir, yang pertama ya sudah zikir saja, tetap lakukan. Satu. Yang kedua, diajarkan caranya berzikir untuk yang awal. Tahap-tahap awal berzikir. Kalau belum mampu benar-benar khusyuk, maka supaya ketika dia itu berzikir, ingatlah kalimatnya. Jadi misalkan la ilaha illallah, diingat hurufnya, la ilaha illallah. Allahu akbar, diingat hurufnya walaupun belum benar-benar khusyuk. Minimal itu. Jadi di dalam zikir nggak usah terburu-buru, pengen cepet-cepetan yang banyak-banyakan itu. Yang penting bagaimana kita menikmati supaya kita itu melihat hurufnya itu kan, melihat kalimatnya la ilaha illallah itu. Jadi kita fokus kepada itu dulu walaupun belum benar-benar mampu khusyuk. Yang kalau orang khusyuk tentu ketika berzikir yang teringat hanya Allah saja. Nah, kita minimal hurufnya saja dulu itu. Kalau memang belum mampu khusyuk. Nah, nanti kan naik kelas lagi. Tadi yang penting zikir walaupun tidak khusyuk. Nanti naik level, ya minimal ya memikirkan lafadznya itu kan gitu. Nah, nanti naik level lagi, benar-benar ingat kepada Allah di dalam berzikir. Itu caranya. Makanya ada orang itu pernah bertanya kepada ada kisah ya, ada satu kisah. Di mana ada seseorang, orang yang sudah sepuh, sudah tua, beliau itu senantiasa sholat 5 waktu di masjid. Dia merasa waktunya itu sudah tidak cukup lama untuk hidup di dunia itu. Sudah tua. Karena merasa, wah nanti kalau saya sewaktu-waktu dicabut nyawanya oleh Allah bagaimana ini? Maka akhirnya dia itu selesai sholat, waktunya zikir. Kan habis sholat zikir bareng itu, zikir dulu itu. Imam itu zikir dulu. Dia itu sudah gak sabaran itu, langsung mendekati ke imam tersebut, duduk di depan imam tersebut sampai nempel yang namanya lutut dengan lutut imamnya. Dia bertanya kepada imam itu, ya imam, ajarkan saya suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Nah, ini lagi zikir itu ditanya itu. Tadinya diam saja imamnya, masih zikir dulu gitu kan. Tanya lagi itu, ya imam, tolong ajarkan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Akhirnya imam tersebut pun menyampaikan, ya sudah, kamu saya ajarkan satu kalimat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani, ada 2 kalimat. Ada 2
kalimat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh yang maha rahman. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Tsaqilatani fil mizan, dia itu berat timbangannya di mizan. Apa bacaannya? Subhanallah. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Minta ajari lagi, ajarkan saya kalimat itu. Kemudian diajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ulangi lagi, saya belum hafal itu. Sampai diulang beberapa kali sampai hafal akhirnya. Orang tua ini, Pak, saking merasa inilah kalimat zikir yang mengantarkan saya nantinya masuk surga, maka ketika dia itu ketemu dengan siapapun, dia itu selalu menyampaikan pesan kepada orang tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Setiap ketemu siapapun, ketemu orang selalu pesan itu, ketemu orang pesan itu, sampai suatu ketika beliau itu sakit keras, dibawa ke dokter. Di dalam kondisi yang luar biasa kritisnya itu, kemudian sampai tidak sadarkan diri. Begitu bangun dokternya kemudian dia melihat dokternya, apa yang dikatakan dokter? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibatani kalimatani, ada dua kalimat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh yang maha rahman. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan di mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu orang sakit berat itu. Cuman itu tok yang dihafal, dan itu yang senantiasa disampaikan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada siapapun itu. Nah, inilah makanya kalau zikir itu benar-benar menyatu terhadap orang tersebut, ini luar biasa. Ini jadi mampu nggak kita mengamalkan seperti itu? Dapat satu hadis, dapat satu zikir, disampaikan ke semua orang gitu. Ini luar biasa. Udah hafal belum tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah hafal belum tadi? Belum. Redaksinya ada yang beda kalau di dalam hadis itu. Ada yang pertama itu kalimatani saqilatani fil mizan, khafifatani ila rahman, habibatani ila rahman, itu saqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman. Nah, itu kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin begitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ini kira-kira sudah hafal ya? Ini udah berapa kali tak ulang? Kalimatani, ada dua kalimat. Saqilatani fil mizan, ini kalau yang versinya Riyadhus Shalihin ini. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Khafifatani ala lisan, ringan di lisan untuk diucapkan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh yang maha rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Hafal ya? Mas Fajar sudah hafal belum ini? Karena nanti kalau sudah hafal itu ketemu siapapun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, saqilatani fil mizan, berat di timbangan nanti di mizan.
khafifatani 'ala lisan. Ringan untuk diucapkan oleh lisan, habibatani ila rahman, dicintai oleh yang maha rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ini ringan kalimatnya. Zikir itu jangan dianggap sepele. Ini kalimat luar biasa dari Rasulullah SAW menyampaikan. Coba, cuman 2 kalimat seringan itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ini kalimatnya dicintai Allah. Itu kalau kita jadikan sebagai zikir, jomplang itu yang namanya mizan itu. Mizan itu timbangan amal. Jadi ketika nanti kita itu akan ditimbang amalnya. Kalau amalnya buruknya lebih banyak, nanti buruknya itu lebih berat itu. Kalau baiknya lebih banyak, nanti di situ lebih berat amal baiknya. Lah di situ di dalam hadis itu diterangkan bahwa kalimat ini berat di timbangan. Berarti luar biasa. Makanya pernah ini satu cerita ini ya, ceritanya beneran apa enggak saya enggak tahu, Allahu a'lam gitu. Waktu saya masih mondok itu diceritani itu. Itu begini. Ada kiai itu diundang selamatan itu ceritanya itu. Diundang, wah kiai pesantren diundang selamatan, suruh ngasih doa. Nah, begitu berdoa, beliau itu cuman berdoa ya, kita ucapan doa itu salah satu doa yang terbaik itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu doa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu doa itu. Doa yang terbaik gitu. Nah, kiai pondok ini. Kiai pondok bisa ngaji apa enggak kira-kira? Nah, tahu fadilah Bismillahirrahmanirrahim apa enggak kira-kira? Nah, cuman pas suruh mimpin doa, mari kita doakan semoga hajat beliau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ini yang punya rumah itu dongkol ini. Sudah diundang, diamplopin, doa bismillah tok itu. Doa bismillah tok ini. Ini tapi ceritanya itu karena beliau itu memang paham, mesti bakal dikomplain gitu kan. Karena memang mungkin mau memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu dikasih berkatnya banyak, dikasih amplop, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah itu. Sudah ini sudah selesai doanya itu. Maka ini ya dongkal yang punya hajat ini gitu. Kalau yang hadir ya seneng cepet sih. Ya, tapi kan yang undang ini yang nggak puas itu, karena tahu yang undang mesti nggak puas itu dongkol itu kiainya manggil gitu. Kamu nggak terima tadi ya saya berdoa itu hanya bismillah saja. Coba kamu ambil timbangan ke sini itu. Ambil timbangan itu. Ambil timbangan. Nah, yang satunya itu apa namanya? Disuruh ini apa namanya, kiri kanan itu disuruh coba. Nah ini diambil kayu gitu ya. Nah ini yang satunya itu dikasih berkat sama amplopnya itu. Nah, yang satunya itu ditulis, kayaknya nulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Ayo kita buktikan berat yang mana ini antara Bismillahirrahmanirrahim dengan berkat yang kamu kasih. Wah ternyata begitu ditimbang itu jomplang itu. Karena apa? Berat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Mas Fajar yang praktek kayaknya enggak. Itu ya. Ini. Jadi memang kalau itu namanya karomah ya. Karomah itu nggak bisa dibuat oleh manusia itu. Karena banyak hal karomah itu yang terjadi pada ulama-ulama itu banyak sebenarnya. Nah, zikir itu ternyata ringan itu tadi. Contoh salah satu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Zikir ini coba kalau kita baca setiap pagi dan sore,
terus kita baca, kita jadikan itu sebagai wirid, ya, kita wiridkan itu, luar biasa, karena satu kalimatnya saja menjadi beratnya timbangan di mizan. Kenapa berat? Ya karena dicintai Allah itu kalimat tersebut itu. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nah, ini zikir. Begitu banyaknya zikir. Makanya kalau ada orang itu zikir, ini mungkin ada yang pernah tahu nggak ini saya awali dulu begini. Kalau kita itu di dalam kondisi seneng banget, misalkan Mas Fajar ini, misalkan tahu-tahu ada orang datang ke Mas Fajar, ini saya kasih kamu duit 1 miliar. Kira-kira kalau seperti itu senengnya kira-kira diem tok apa gimana? Oh ya, itu gimana perasaannya? Saya senang. Gitu nggak kira-kira? Apa ada reaksi lain itu? Wah, itu mungkin saking gembiranya itu mau tampil biasa pun nggak bisa, itu mesti akan muncul yang namanya ekspresi dari kegembiraan tersebut. Betul apa enggak kira-kira? Nah, itulah kenapa kadang-kadang kalau bagi kita yang belum mampu mencapai yang namanya zikir gitu ya. Namanya zikir, kita belum mampu mencapai kekhusyukan yang benar-benar ingatnya Allah itu kita nggak akan paham nikmatnya seperti apa. Makanya dikatakan dikatakan di dalam satu hadis itu bahwa Rasulullah itu dan para sahabat itu kalau selesai sholat itu zikirnya mereka itu seperti badannya itu goyang seperti pohon kurma yang tertiup angin kencang gitu. Pohon kurma yang seperti tertiup angin kencang. Jadi zikir kan bukan disengaja, memang dia itu bawaan hati tadi. Wajilat qulubuhum itu tadi, namanya hati bergetar. Nggak mungkin orang bergetar hatinya kok fisiknya diam, nggak bisa. Dikasih seneng duit saja kita mesti langsung, karena hatinya luar biasa gembira, mesti tubuh nggak mampu menahan getaran tersebut, mesti kita mungkin yang tertawa jingkrak-jingkrak gitu kan begitu. Mungkin teriak-teriak kita saking gembiranya. Tidak mampu yang namanya badan itu menahan yang namanya wajilat qulubuhum, itu nggak bisa itu. Bergetar hatinya itu nggak bisa ditahan itu. Makanya dulu sahabat itu begitu. Jadi zikir itu dalam satu kitab itu diterangkan itu begitu. Sholatnya zikirnya sahabat itu seperti pohon kurma yang tertiup angin kencang gitu. Makanya kalau kita yang nggak paham gitu ya, yang kita nggak paham gitu, kan kita belum nyampe ke situ gitu kan, belum nyampe kenikmatan seperti itu gitu. Itu kita jangan bilang wah itu kok malah begitu itu, zikir kok begini-begini gitu. Nah, itu memang dia itu ini ekspresi dari wajilat qulubuhum gitu. Kalau kita kan belum wajilat qulubuhum itu, jadi kita belum mampu memahami itu. Jangankan asma Allah itu. Suatu ketika ada sahabat 2 orang bertengkar. 2 orang itu bertengkar tentang suatu hal di mana akhirnya mereka itu bertengkar tentang suatu pendapat. Akhirnya datang kepada Rasul. Datang pada Rasul bertanya, "Ya Rasul," ini singkatnya karena ceritanya panjang. "Bagaimana pendapat engkau tentang hal ini? Saya punya pendapat begini ya Rasul." Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Kamu memang sahabatku yang paling pintar." Itu cuma dipuji sama Rasul begitu, karena Rasul itu kan kecintaan luar biasa para sahabat kepada Rasulullah. Cuma dipuji gitu dok, "Kamu itu memang sahabatku yang paling pintar." Itu apa yang terjadi? Bergetar hatinya itu saking senengnya, itu nggak sadar itu dia itu saking gembiranya itu sampai loncat-loncat sampai lari-lari itu. Saking senangnya itu dipuji sama Rasulullah itu. Nah, temannya yang satu ya Rasul. Akhirnya kan berarti dia yang di ini ya. Wah dia tuh pinter, berarti saya yang salah itu. Dia kemudian bagaimana dengan saya ya Rasul?
engkau itu sahabat yang paling aku cintai. Wah, ini langsung luar biasa, ini juga gembiranya luar biasa. Sampai dia itu teriak-teriak, loncat-loncat itu sampai lari-lari juga itu. Itu karena ekspresi kegembiraan yang luar biasa itu. Ini luar biasa ekspresi kegembiraannya seperti itu. Nah, itu namanya wajilat qulubuhum. Itu ya, bergetar hatinya. Apalagi terhadap Allah. Kalau kita mampu mencapai itu luar biasa. Nah, kalau kita nggak mampu ya nggak perlu kita mengatakan orang yang sudah mampu mungkin ya. Itu. Oh, ada tapi orang belum mampu, jelas-jelas belum mampu, kok ikut-ikutan misalkan cara zikirnya itu begitu. Itu wah, ikut-ikutan bergerak itu. Tasyabuh itu namanya. Jadi dia itu pengen niru-niru orang soleh itu. Sehingga karena apa? Karena hadisnya Rasul, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasabuh niru-niru suatu kaum, maka dia golongan dari kaum tersebut. Oh, ada orang soleh itu kalau pakai baju begini, niru orang soleh. Pakai gamis itu misalkan, pakai imamah itu. Ya kita ya baru belajar misalkan pakai imamah, baru belajar agama 3 hari misalkan. Tapi tasyabuh kepingin ikut-ikutan pakai gamis yang bagus, pakai imamah yang bagus seperti Rasul, kita ikut itu. Ngembong-ngembong, itu apa namanya? Bertasabuh, niru-niru. Itu. Maka yang seperti itu oleh Rasul, man tasahabi qaumin fahuwa minhum. Dia golongannya. Jadi kalau ada orang yang sedang niru orang baik itu jangan diomong gitu. Jangan diomong. Kalau ada orang baru mulai baru ada tetangga misalkan ke masjid pakai gamis, diomong itu. Wah, kayak orang suci, kayak orang soleh saja. Ngaji baru 3 hari sudah pakai gamis itu. Enggak boleh gitu. Ya biar itu, karena dia itu sedang tasabuh, sedang melaksanakan syariat, nggak apa-apa gitu ya. Ini jadi kalau kita niru sesuatu yang baik, bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ini bahkan jadi ketika kita berzikir kepada Allah, kita ingat arti daripada yang kita ucapkan. Misalkan begini, maka usahakan di dalam zikir pernah kita itu zikir itu sampai benar-benar kita itu nangis. Nah, kalau nggak bisa nangis bagaimana? Nangislah karena nggak bisa nangis. Loh iya, nangislah karena nggak bisa nangis, berarti hatinya keras itu. Hatinya keras kenapa? Karena banyak kotoran. Karena lama ini nggak disentuh dengan zikir, makanya hatinya keras. Karena terlalu banyak tertawa gitu. Karena banyak tertawa itu salah satu yang mengeraskan hati. Hati keras itu karena jarang zikir, banyak tertawa gitu. Nah, ini repot ini kalau kombinasinya dua-duanya ini. Usahakan yang namanya kita berzikir kepada Allah, pernah yang namanya kita itu sampai nangis. Begitu kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ingat dosa-dosa kita, ya Allah, saya pernah berbuat ini, ya Allah, ini dosa besar yang pernah saya lakukan, ya Allah. Subhanallah, mikir lagi kita, ya Allah, saya sudah pernah begini-begini, ya Allah. Subhanallah, engkau maha suci, ya Allah, saya dosanya banyak, ya Allah. Subhanallah, saya kotor sekali, ya Allah, ampuni dosa saya. Subhanallah. Terus begitu, nikmati itu. Sambil kita koreksi diri kita. Kemudian alhamdulillah, zikir kan tadi sudah subhanallah ya. Alhamdulillah. Ya Allah, engkau berikan nikmat begitu besarnya, kok saya selama ini banyak mengeluh, ya Allah. Alhamdulillah, engkau telah pernah berikan engkau berikan ini, ya Allah, engkau berikan kesehatan, ya Allah. Alhamdulillah, engkau berikan saya itu harta, ya Allah. Alhamdulillah, saya berikan keluarga, saya diberikan keluarga yang baik. Itu alhamdulillah. Pernah berzikir begitu caranya? Belum. Nah, ini harus dilakukan. Zikir itu begitu. Karena zikir itu esensinya mengingat itu, bukan cuma sekedar yang penting subhanallah. Boleh nggak? Ya boleh, daripada yang tidak itu loh. Itu tetap
Boleh itu daripada yang tidak itu. Tetapi yang bagus itu adalah ketika kita berzikir menjadikan kita ingat Allah. Subhanallah, menjadikan ingat Allah itu maha suci, kita itu dosanya banyak, mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Begitu kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, setiap kali mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pikirkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu kita ucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi saya sering ketika Allah maha besar, tapi sering ketika datang itu yang namanya panggilan adzan itu saya nggak ke masjid. Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi sering kali saya itu bermaksiat, saya nggak takut dengan dosa. Nah, ini sambil diingatkan ini kita. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan satu-satunya ya Allah, tapi saya masih sering lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada miskin, lebih takut kepada ini, kepada itu. Sampai saya sering meninggalkan sholat, sampai saya jarang berzikir, saya jarang baca sholawat, saya jarang ngaji ya Allah. La ilaha illallah. Begitu caranya berzikir. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ya Allah, saya sombong sekali ya Allah. Saya sering kali merasa rizki yang saya dapatkan ini karena kehebatan saya di dalam bisnis. Ya Allah, saya merasa bahwa rizki yang saya dapatkan ini karena saya itu bekerja keras ya Allah. Ini bukan karena anugerah dari Allah ini. Padahal la haula wala quwata illa billah. Enggak ada kita punya daya kekuatan kecuali dari Allah. Ini kita sering kali begitu. Ini maka di dalam berzikir fahami lafadznya, fahami artinya, kemudian dijadikan itu sebagai muhasabah bagi kita, pengingat akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini mungkin kita lupa bersyukur kepada Allah atas karunia yang banyak diberikan oleh Allah. Mungkin kita sering meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim seharusnya melakukan berbagai macam kewajiban, tidak kita lakukan. Maka di dalam berzikir seperti itu, maka itu nanti akan terasa kenikmatan di dalam zikir. Makanya kalau kira-kira jenengan kepingin membuktikan kenikmatannya zikir, ini ada caranya ini. Buktikan ini kalau nggak percaya. Yang pertama, kalau jenengan kepingin benar-benar merasakan nikmatnya zikir, di mana nanti di pagi hari kita merasakan kedamaian yang luar biasa, karena hati kita semalam dipenuhi dengan yang namanya zikir. Yang pertama, zikirlah di waktu 2/3 malam. Jadi persiapan ini, misalkan habis isya habis isya itu ya sudah tidur dulu, karena kita nanti malam jam 1:30 misalkan kita mau berzikir kepada Allah. Gitu. Habis sholat zikir. Satu. Ini ya, zikirnya di waktu 2/3 malam. Yang kedua, boleh kita itu berzikir dengan terserah zikir apapun yang kita pilih. Jangan dihitung. Jangan dihitung. Ini kan latihan ini, jangan dihitung. Ya, karena ini bukan wirid. Ini zikir dulu gitu. Kalau nyaman bisa dijadikan wirid gitu. Yang ketiga, di dalam berzikir itu tadi sambil bermuhasabah itu, ingat betul dosa-dosanya secara detail yang kita lakukan. Subhanallah, saya pernah ini. Subhanallah, saya pernah melakukan ini. Subhanallah, dulu saya dengan ibu saya begini. Subhanallah, saya pernah mengecewakan begini. Subhanallah, saya dengan bapak saya begini. Subhanallah, saya terus seperti itu. Jadi setiap kali ucapan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, saya kotor ya Allah, saya berbuat sekian, saya berbuat begini, saya melakukan ini. Itu nanti nggak akan mungkin yang namanya tidak terbendung itu, yang namanya air mata itu. Tidak akan mampu dibendung itu. Disitulah nanti kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam zikir. Sudah, lanjutkan terus zikir. Subhanallah, subhanallah. Walaupun cuma subhanallah tok misalkan, yang lainnya enggak dulu misalkan. Pilih salah satu enggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Subhanallah.
terus dinikmati itu. Ini. Habis itu selesai tutup dengan doa. Ini. Maka dijamin, saya jamin pagi harinya itu akan terasa damainya luar biasa. Walaupun utang belum lunas, ngadepi debt collector nggak takut lagi. Betul itu. Walaupun katakanlah besok pagi mau makan apa nggak tahu, itu rasanya sudah tenang. Karena kekuatan dari zikir tersebut. Jadi jangan diremehkan urusan zikir. Ini luar biasa kekuatannya. Gitu ya. Nah, ini supaya kita bisa amalkan. Gitu ya, silahkan. Mau mengamalkan yang mana boleh itu. Pakai tasbih boleh juga. Ya silahkan tadi. Tasbih itu fungsinya mengingatkan saja. Kita sekarang pergi lupa bawa HP aja kita balik ya. Lupa nggak bawa ATM aja rasanya nggak karu-karuan gitu. Itulah. Itu aja kalau memang kita itu kepingin istiqomah baca Quran, ya bawa mushafnya. Itu walaupun nggak mesti dibaca langsung tiap waktu, tapi minimal dengan dibawa mengingatkan. Itu menjadi mengingatkan. Yang kedua, kalau bawa mushaf Quran itu minimal jadi jaga wudhu. Terpaksa jaga wudhu, pasti itu. Ini. Akhirnya nanti sedikit-sedikit baca. Begitu juga zikir, gitu ya. Saya pernah ngerjain orang itu begini. Ini terakhir cerita ini. Sebenarnya sih niatnya nggak kerjain, karena dia itu orangnya ini suka hal-hal mistis. Gitu. Suka hal-hal mistis. Dia bilang begini, saya itu rezekinya susah. Apa-apa repot, urusan semuanya repot gitu. Nah saya bilang begini, gampang itu. Dengan kepingin rezekinya lancar, ya kepingin. Oke, saya kasih amalan, saya ijazai amalan. Amalannya apa? Amalannya begini. Saya kasih amalan ijazah namanya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syaratnya adalah kamu harus selalu membawa batu bersyukur. Batu bersyukur itu apa? Lah ini saya ke belakang sih ngambil batu sembarang itu. Nah ini kayaknya yang paling bagus ini kan dicuci dulu kan bagus itu kan. Kasih minyak dikit itu kan udah mengkilap itu kan, hitam itu. Batu kali itu kan. Nah ini namanya batu bersyukur. Setiap ini harus dibawa kemana-mana. Iya ini itu harus kamu kantongi setiap kali. Ingat kamu bawa batu, kan kerasa geranjel terus itu kan. Syaratnya begitu kerasa geranjel itu harus langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu kemana-mana itu buat ganjel terus itu kan. Alhamdulillah itu. Wah, alhamdulillah bersyukur terus. Ini bersyukur terus itu. Wah, alhamdulillah. Ini maka sesuai dengan yang dikatakan, siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Dia nggak mudeng pikirannya itu. Nah, ternyata urusannya jadi lancar, Pak. Semua urusannya jadi lancar, rezekinya lancar. Ke tempat saya itu akhirnya bilang begini, itu kok ternyata hebat itu batu bersyukurnya itu. Lah saya kan nggak mungkin nipu terus. Itu sebenarnya batu kali itu cuman saya kasih kamu begitu biar kamu itu tiap waktu itu ingat zikir kepada Allah alhamdulillah supaya banyak bersyukur. Karena siapa yang bersyukur maka ditambah nikmatnya. Ya alhamdulillah akhirnya beliau itu kepikiran untuk menjual batu bersyukur. Wah ini peluang bisnis ini berarti. Malah mau jadi dukun gitu. Ini ya. Nah, oke, silakan kita diskusi pada malam hari ini, boleh seputar zikir ataupun hal yang lainnya. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau nggak bisa nanti Mas Wahid yang jawab gitu. Monggo silakan. Oke. Itu kan kalau di itu kan ibaratnya doa yang dikabulkan itu kan salah satunya adalah ketika sujud terakhir. Nah itu misalnya kita sudah membaca doa sujud, terus kita mengucapkan doa apa yang kita inginkan. Ya. Tapi itu harus dilafalkan, maksudnya bunyi atau hanya di dalam hati. Ya. Monggo. Ya.
Ada pertanyaan, bagaimanakah ketika kita itu berdoa di dalam sholat? Karena pernah dikasih tahu sama waktu ngaji mungkin ya, itu adalah doa yang mustajab itu yang pas sujud terakhir. Nah, kalau saya ngaji itu doa yang paling mustajab itu adalah doa ketika duduk di antara dua sujud. Nah, itu yang saya tahu itu. Nah, sebenarnya sholat itu adalah doa. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ini ya, nanti kalau beda ya mohon dimaklumi, ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Bolehkah memasukkan kalimat doa di dalam sholat kita, padahal kalimat itu tidak diajarkan oleh Rasul? Ini boleh apa tidak? Menurut dua madhab tersebut boleh dengan syarat adalah satu, berbahasa Arab, dua, doanya kebaikan. Jelas? Maksudnya dilafalkan, maksudnya. Iya, dilafalkan, ini dilafalkan. Doanya berbahasa Arab ataupun apa tadi? Isinya kebaikan. Ini yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Dia ditanya, dia menyampaikan, saya itu setiap tahiyat akhir, selesai bacaan tahiyat akhir itu, sudah 17 tahun saya senantiasa mendoakan guru saya di dalam sholat, sebelum salam loh ini, saya senantiasa mendoakan guru saya Imam Syafi'i. Ini Imam Ahmad bin Hambal ini, dia senantiasa 17 tahun mendoakan gurunya yang sudah wafat itu, didoakan supaya mendapatkan ampunan itu di dalam sholatnya ini. Jadi selesai baca tahiyat kemudian menambahkan doa untuk Imam Syafi'i ini. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Waduh, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana? Saya mau mintanya itu supaya utangnya lunas ya, yang di BRI itu. Bahasa Arabnya gimana ini ya? Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, berdoalah di dalam hati. Itu berdoa di dalam hati saja sudah. Jadi misalkan kita itu membaca, misalkan kita itu selesai bacaan, kemudian kita diam sambil berdoa di dalam hati, boleh. Yang penting tidak keluar, karena kalau sampai keluar, kalimatnya keluar kok bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, langsung batal. Jadi berdoanya di dalam hati. Jelas apa tidak ini? Gitu ya. Nah, jadi caranya begitu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, boleh menambahkan sholat itu, bacaan di dalam sholat itu boleh ditambahkan dengan syarat adalah berbahasa Arab dan itu tidak melanggar syariat, gitu ya. Itu boleh. Itu makanya kadang-kadang ada yang menyampaikan begini, di dalam sholat itu kan begini, itu kenapa yang diajarkan itu Allahumma sholli ala Muhammad, kenapa ada golongan yang menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Itu kan nggak ada itu di hati Sayyidina itu, nggak ada di dalam hadis itu Sayyidina. Ini kok ditambahkan? Nah, karena pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal boleh menambahkan, itu ya, boleh menambahkan. Ini itu jadi makanya ada yang menambahkan pakai Sayyidina itu ada itu, karena memang di dalam hadisnya itu di dalam Qur'annya itu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wasalimu taslima, taslim, penghormatan. Jadi ketika kita membaca sholawat disuruh ada penghormatan. Makanya kalau ada yang kalau memang mau penghormatan, kenapa kalau syahadat itu kok nggak pakai Sayyidina, kok azan nggak pakai Sayyidina itu?
Nah, giliran sholawat ada Sayyidina, ya memang ayatnya itu suruh bacanya buat sholawat yang ada bacaan tambahannya itu. Kan tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, membaca sholawat. Makanya syahadat tidak boleh ditambahkan kata Sayyidina. Azan ya nggak boleh, walaupun senang pakai Sayyidina nggak boleh, harus tetap dengan asli tekstualnya begitu. Nah, kalau pakai sholawat ya boleh, karena berdasarkan ayat itu yang boleh ditambahkan dengan kalimat taslim itu tadi, penghormatan itu adalah untuk sholawat. Jadi khusus sholawat itu untuk penghormatannya. Itu ya. Itu. Ada lagi silahkan. Oke. Mas Wahid dulu gak apa-apa. Izin tanya Pak. Ketika kita tahu tentang dzikir, di situ kan juga sudah dijelaskan seperti fadilah dan lain-lain. Iya. Tapi kadang rasa semangatnya untuk berzikir meskipun sudah tahu fadilahnya itu ya tetap kurang semangat. Gimana cara kita memupuk supaya kita tetap terus semangat dalam berzikir? Ya. Cara supaya kita senantiasa bersemangat di dalam berzikir. Yang pertama, sebenarnya ada banyak prosesnya itu ya. Banyak prosesnya. Yang pertama, yang jelas kita memang paham bahwa yang namanya fadilah daripada zikir itu hanya salah satu faktor. Satu. Yang kedua, karena sering kali itu tadi kita itu sering lupa sebenarnya. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya termasuk yang mengatakan tasbih boleh itu? Karena membantu jadi ingat zikir. Gitu. Jadi ingat zikir, coba aja pegang terus itu tasbih. Mesti jadi ingat terus. Nggak mungkin pegang tasbih itu ingatnya malah yang lain itu nggak, mesti ingatnya zikir. Walaupun bukan untuk ngitung fungsinya, cuman buat ingat itu aja itu. Maka perlu kita itu kadang butuh namanya alat bantu. Yang kedua itu. Yang ketiga, paksa. Jadi sesuatu itu tidak akan nyaman. Setiap perubahan itu kita itu nggak akan pernah nyaman. Walaupun perubahan menuju hal baik itu kita nggak pernah merasakan kenyamanan. Karena tadinya misalkan kita terbiasa subuh gitu misalkan ya, kita habis subuh tidur itu kebiasaan yang mungkin tidak baik. Tapi begitu kita berubah untuk menuju supaya kita kuat untuk melek habis subuh, berat itu. Tapi kalau sudah terbiasa berat apa enggak? Sudah tidak lagi. Maka harus dipaksa dulu. Makanya ada yang pertama itu harus dipaksa. Itu. Yang pertama itu harus dipaksa. Nah, kalau sudah dipaksakan diri kepada diri kita, maka itu jadi yang pertama itu pembiasaan. Pembiasaan berarti kan dipaksa kan? Pembiasaan nanti lama-lama jadi kebiasaan. Itu kalau sudah jadi kebiasaan nggak melakukan itu malah nggak jelas itu rasanya. Waduh, nggak dilakukan ini sudah biasa begini. Rasanya ada yang hilang itu rasanya. Maka wajib kalau memang harus seperti itu dipaksakan. Gitu, harus dipaksakan. Nah, tapi yang ketiga dimulai dengan sedikit. Tapi istiqomah. Jadi jangan langsung kita itu beramal karena mentang-mentang habis kajian tentang zikir lalu langsung wah mulai malam ini saya zikirnya 1000 kali gitu. Insya Allah habis 3 hari besok sudah gak lagi gitu. Sebelum tidur pokoknya saya 1000 kali biar kayak Abu Hurairah gitu misalkan. Itu lupa masih lama. Maka sedikit-sedikit itu yang namanya belajar istiqomah. Jadi jangan langsung kemaruk itu langsung semangat banget itu. Maka yang penting segera dimulai. Oke, berarti setiap sebelum tidur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 5 kali. Misalkan begitu, misalkan itu ringan kan? Tapi 5 kali. Nanti kalau sudah 1 bulan 6 kali. Nanti kalau sudah 1 bulan 7 kali. Nanti kalau terus begitu. Begitu saja. Jadi jangan langsung banyak-banyakan itu. Karena orang itu tadi punya sifat itu malas, apalagi perubahan. Di dalam masa transisi, masa perubahan itu jangan berat-berat. Gitu ya. Jangan berat-berat, ringan dulu gitu. Jadi ringan dulu, baru setelah terbiasa silahkan ditambahkan. Gitu ya. Oke. Udah jelas ya? Nah, Mas, monggo silahkan. Oke.
ini pada bulan-bulan ini kan banyak orang pada ziarah kubur Pak. Nggih. Itu pada umumnya orang-orang kampung itu berkeinginan untuk minta didoakan oleh si mayit itu supaya hajatnya terkabul. Iya. Itu gimana hukumnya dan minta tunjukkan yang betul sebenarnya di mana aja kubur gitu Pak. Ya. Ada dari saudara-saudara kita yang belum memahami tentang yang dimaksud dari tawasul. Dari apa? Tawasul. Ada yang bilang tawasul itu bid'ah. Ada yang bilang ya enggak, itu enggak bid'ah. Gitu ya. Makanya harus sepakat dulu definisinya. Kalau tawasul artinya meminta doa kepada orang yang meninggal, ya bener berarti bid'ah itu. Berarti apa? Bid'ah. Maka kita kembalikan kepada Quran, kepada hadis, apa itu makna dari tawasul. Tawasul itu bukan, kadang-kadang mohon maaf ini kiai-kiai kampung kadang menyampaikan salah juga, mohon maaf ini. Apa itu tawasul? Dianalogikan begini. Ya kalau kita mau ketemu bupati, ya kita kan langsung ketemu bupati itu nggak kenal kita. Akhirnya kita nemui dulu tangan kanannya asistennya bupati, suruh menyampaikan kepentingan kita ke bupati. Berarti maksud tawasul apa? Perantara. Ada yang begitu? Ada. Penjelasannya begitu toh? Iya. Nah, ini kesalahan. Inilah yang menjadikan akhirnya kita itu berdebat tentang tawasul, apakah tawasul bid'ah atau tidak. Lah kalau tawasul begini caranya, ya memang bid'ah. Jadi saya betulkan dulu. Tawasul itu bukan perantara. Tapi tawasul adalah membawa serta. Ini perhatikan. Tawasul itu, mohon maaf ini kadang-kadang kalau yang di kampung-kampung memang betul salah itu pemahamannya tadi, mau minta didoakan sama yang dikubur itu memang salah. Pemahaman seperti itu salah. Yang betul itu adalah membawa serta. Ini yang dilakukan termasuk di dalam kisah di mana ada 3 orang pemuda, dia terjebak di dalam gua, kemudian mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya pernah mau berzina dengan sepupu saya yang perempuan, tetapi saya nggak jadi. Saya kemudian tetap membantu dia, ngasih dia uang, dan saya tidak jadi menzinai dia. Semoga amalku ini ya Allah bisa menjadikan saya itu bisa membuka pintu, bisa membuka batu yang menutupi gua. Karena ini kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, batunya nutup pintu. Begitu digeser, buka sedikit. Nah, nanti yang kedua juga sama dengan amal solehnya itu. Jadi membawa serta, bukan perantara. Satu. Jadi tawasul itu bisa dengan amal, bisa dengan orang yang hidup ataupun orang yang meninggal. Karena bukan minta doa sama orang yang meninggal, bukan, tetapi membawa serta. Jadi misalkan begini, analoginya kalau mau pakai bupati itu gini. Bukan saya perantaranya, asistennya bupati, tapi saya ketemu bupati, saya bilang, Pak Bupati, saya temannya Mas Fajar. Bukan saya diwakili Mas Fajar, bukan, paham nggak ini maksudnya? Saya temannya Mas Fajar. Oh, Mas Fajar asisten saya, iya. Jadi saya ada keperluan begini. Tetap langsung apa tidak? Langsung, nggak pakai perantara. Paham? Jadi kita doanya langsung tapi membawa. Boleh membawa amal soleh yang kita lakukan, boleh membawa nama daripada ulama, itu boleh membawa nama Rasul, misalkan boleh membawa, misalkan kita ziarah ke wali atau ziarah ke orang ulama, bukan minta dia mendoakan itu, tetapi membawa serta, ya Allah, saya sekarang sedang berziarah di kekasihmu ulama fulan misalkan, semoga ya Allah dengan kemuliaannya ulama fulan ini ya Allah, saya punya hajat kepada engkau ya Allah, saya begini. Jadi kita doanya tetap langsung, bukan minta sama
kubur, bukan nyuruh yang dikubur suruh mendoakan itu. Paham apa nggak di sini? Nah ini kadang-kadang mohon maaf ini kadang-kadang saudara-saudara kita itu yang salah di dalam memahami tawasul, menganggap namanya tawasul itu perantara. Tawasul itu bukan perantara, tawasul itu membawa serta. Membawa serta nama seseorang boleh, membawa nama membawa katakanlah tadi amal soleh boleh. Ini membawa nama orang yang sudah meninggal boleh, yang hidup boleh, terserah. Wong cuman membawa nama kok itu. Kita tawasul sama Rasul juga boleh. Ya Allah, dengan kemuliaannya Rasulullah, ya Allah, saya sebagai umatnya ampuni dosa saya ya Allah. Itu tawasul namanya. Itu tawasul itu begitu sebenarnya. Itu loh, paham apa kayak ini? Ini jelas nggih? Jadi bukan minta didoakan sama yang diziarahi, tetapi membawa nama atau membawa kemuliaan orang tersebut untuk berdoa. Itu. Jadi bukan kita doanya tetap langsung sama Allah, mintanya langsung sama Allah. Nah, ini mohon maaf ini kadang-kadang saudara kita yang sebelah mengatakan tawasul itu bid'ah karena pemahamannya adalah tawasul itu perantara, berarti minta doa sama yang dikuburkan. Ya betul memang seperti itu. Dan saudara kita yang lain memang ternyata banyak yang mengamalkan begitu, minta doa sama yang dikubur itu. Nah ini makanya harus dibetulkan itu ya. Ini supaya tidak salah itu, supaya tidak salah seperti itu. Jadi tawasul adalah membawa serta, bukan perantara. Ini maka yang ahli ziarah ini supaya paham tentang tawasul ini, jangan sampai salah di dalam bertawasul lah, nanti bisa tergelincir akidahnya itu ya. Nah, nggih, ada lagi silahkan. Nggih, monggo. Misalkan ada seorang dosanya sudah banyak sekali ya, tapi terangannya kalau di akhir hayatnya dia dapat membaca asyhadu alla ilaha illallah Muhammad rasulullah dahulah jalan itu kelihatannya ringan banget loh, apa mudah sekali gitu. Ya. Itu caranya gimana kita? Ya. Jadi gini, makanya tadi kan tak sampaikan bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah itu kan menghapuskan dosanya kan itu. Gini. Bagaimana ada pertanyaan bagaimana jika seseorang itu banyak dosanya lalu di akhir hayatnya dia itu membaca ketika mau meninggalnya dia itu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana apakah dia masuk surga? Maka tentu kita sebagai muslim hakul yakin dia masuk surga. Ini hakul yakin masuk surga. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah bagaimana akhirnya dari seseorang itu. Bisa jadi orang sepanjang hidupnya tukang amal soleh, ibadahnya luar biasa, giliran mati itu kafir, itu bisa. Itu sama dengan orang itu pun ketika dia itu banyak dosanya, bisa jadi ketika akhir hayatnya dia malah mendapatkan hidayah. Itulah kenapa kita sebagai muslim tidak boleh memandang rendah orang lain walaupun ahli maksiat. Ada orang ahli maksiat kan kita kepengennya melihat dengan pandangan menghina kan begitu. Wah itu pelacur itu kan misalkan gitu. Wah itu kan pelacur itu. Nah itu kita pengennya melihat dengan pandangan menghina, padahal belum tentu. Nanti akhir hayatnya dia itu bisa jadi Allah kasih yang namanya hidayah, rahmat itu. Makanya dikatakan bahwa manusia itu tidak akan masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah, bukan karena amal solehnya. Nah terus amal soleh fungsinya buat apa? Amal soleh fungsinya supaya Allah menurunkan rahmat gitu. Ya, supaya begitu. Jadi kita berusaha memantaskan diri mendapatkan rahmat dari Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Ini. Tapi Allah berhak untuk orang yang nggak pernah beramal soleh tiba-tiba di akhir hayatnya dikasih hidayah, itu boleh. Itu Allah bisa saja seperti itu. Ini. Dan seringkali hal itu terjadi karena suatu amal yang sepele. Nah, maka dikatakan ada seorang perempuan
yang dia itu pelacur, yang dia itu dosanya luar biasa, tetapi karena melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia ambil sepatunya, turun ke dalam air itu, turun ke sumur itu, kesulitan ngambil air, akhirnya pakai sepatunya dia itu ngambil air untuk dikasihkan ke anjing tersebut. Nah, ternyata itu menjadi wasilahnya mendapatkan rahmat itu. Jadi bisa jadi orang itu, makanya amal soleh itu bukan yang menjamin seseorang itu masuk surga, tapi menjadikan orang itu bisa mendapatkan rahmat gitu loh. Jadi seseorang yang husnul khotimah itu biasanya karena dia itu punya sebab sehingga Allah itu menurunkan rahmatnya untuk orang tersebut itu. Maka kita sebagai manusia itu kita lebih baik kita berhusnudzon kepada setiap orang itu. Ketika kita itu melihat orang itu banyak maksiatnya, yuk kita luruskan, kita doakan. Tapi jangan sekali-kali memandangnya dengan pandangan hina. Walaupun orangnya jelas-jelas tukang dosa, tapi jangan memandangnya dengan pandangan hina. Bisa jadi orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah, wafatnya malah mendapatkan hidayah. Ini kan begitu. Dan kita bisa jadi gara-gara melihat pandangannya dengan hina, malah nanti kita yang nggak dapat ini. Makanya ada kisah itu, ada di dalam kitab itu ada seorang yang luar biasa alimnya, orang luar biasa alimnya. Dan di tempat tinggal dia ada seorang yang luar biasa tukang maksiatnya itu. Tukang maksiat itu dari jauh berjalan ketemu, mau berpapasan ini orang yang alimnya luar biasa, solehnya luar biasa, yang satunya tukang maksiat luar biasa itu. Begitu berpapasan, mereka saling tidak menoleh itu. Saling tidak menoleh. Ini yang alim ini punya karomah. Karomahnya apa? Kemanapun dia pergi dinaungi dengan awan itu, saking solehnya itu. Jadi kemanapun dia pergi itu nggak pernah kepanasan, Pak, karena dinaungi awan itu. Nah, ketemu ini dengan ahli maksiat ini, sama-sama nggak noleh. Begitu nggak noleh papasan, yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan, nggak mau itu. Ternyata awannya ikut yang tukang maksiat. Begitu papasan awannya ikut yang tukang maksiat itu. Maka ini akhirnya di dalam kitab itu diceritakan kenapa kok itu terjadi. Orang alim ini ternyata dia itu tidak mau melihat ahli maksiat itu karena muncul kesombongan dalam hatinya, di mana dia itu, alah ini tukang maksiat, saya alim, saya soleh, kemana-mana awan ikut saya itu. Giliran yang tukang maksiat tidak berani memandang wajah orang alim karena merasa dirinya penuh dosa. Akhirnya nggak berani, lihat aja nggak berani, lihat wajahnya orang alim nggak berani. Udah ternyata malah awannya ikut tukang maksiat itu tadi, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terserah Allah itu memberikan hidayah pada siapapun itu. Padahal cuman merasa hina dirinya jadi mendapatkan hidayah. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah, gak seperti orang alim itu ya Allah. Langsung kasih oleh Allah itu, kasih rahmat itu. Ini jadi ada sebabnya kenapa seseorang itu diberi rahmat, itu ya. Jelas nggih? Ada lagi silahkan. Mas. Nggih. Pertanyaan dari teman, karena saya tidak bisa menjawab dengan sempurna. Saya pertanyaan lagi. Gini, saya zikir dunia dan sini itu berzikir kepada Allah. Ya. Yang dipertanyakan itu tumbuh-tumbuhan dan hewan itu cara berzikirnya kepada Allah itu bagaimana? Ya. Seluruh alam semesta itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua alam semesta, mau itu bebatuan, mau itu gunung, mau itu air, mau itu ikan, mau itu hewan apapun, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tentunya zikir itu diterangkan di dalam kitab, hanya saja manusia tidak mampu mendengarnya. Jadi kita yang nggak mampu mendengarnya. Hanya saja manusia dan jin itu nggak mampu mendengar bagaimana zikirnya mereka, padahal luar biasa.
Ini pepohonan dan lain-lain semuanya berzikir kepada Allah. Memang ada di dalam Quran seperti itu. Jadi ya cara berzikirnya bisa jadi itu kan wallahu alam seperti apa bentuknya. Tetapi yang pasti semua makhluk itu adalah berzikir. Bukan cuman ya itu tadi, memang di dalam kitab diterangkan yang tidak mampu mendengar adalah jin dan manusia. Nah, jadi ya susah ini mau menjelaskan. Wong kita nggak bisa dengar. Itu. Karena kalau mendengar ini bisa repot kita itu. Takut sendiri. Jangankan nggak cuma zikir, mendoakan juga bisa. Jadi seluruh alam semesta itu bisa mendoakan. Contohnya, keutamaan bagi seorang yang azan. Jika seseorang itu azan, maka sejauh suara tersebut sampai, kemudian suara itu sampai kepada batu, sampai kepada air, sampai kepada pohon, sampai kepada ikan, sampai kepada angin, sampai kepada daun, maka semua makhluk itu akan mendoakan ampunan untuk si tukang azan. Ya nggak tahu kalau nanti suaranya dikecilkan, itu saya nggak tahu itu. Berarti yang mendoakan berkurang, mungkin begitu. Pahalanya Itu memang begitu. gonggongan anjing. Cuman kita kan nggak mendengar toh. Nah, kita nggak mendengar doa mereka. Itu makanya fadilah itu yang paling utama ini, yang paling utama. Pimpinan dari Sayyidul Malaikat itu siapa? Jibril. Malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Nah, kalau di dalam kitab itu namanya kitab Duratun Nasihin itu, kalau hari Jumat itu malaikat Jibril itu tugasnya sebagai muadzin itu. Tugasnya sebagai muadzin, karena pahala menjadi muadzin itu paling mulia gitu. Jadi muadzin itu paling enak gitu. Kenapa? Nggak harus pinter, nggak harus pinter, nggak nanggung dosanya orang yang sholatnya salah, pahalanya paling besar. Ya gimana kalau di dalam kitab itu diterangkan seperti apa pahala orang yang adzan? Pahala orang yang adzan yang pertama adalah diampunkan dosanya, dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk sepanjang suara itu sampai. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dari semua orang yang sholat di masjid yang mendengar adzannya. Yang ketiga, dia itu mendapatkan seolah-olah seperti pahalanya 1000 nabi. Itu ya nggak sama dengan nabi, cuman seperti seolah-olah seperti 1000 nabi. Luar biasa itu. Ini kan? Lah bagaimana dengan imam? Imam itu mendapatkan pahala dari semua makmumnya tanpa mengurangi pahala makmumnya tersebut. Tapi kalau sampai salah, kalau sampai ada syariat yang ditinggalkan, kalau sampai ada kesalahan, kalau sampai batal dan sebagainya, maka imam nanggung dosanya semua makmum. Berat ini urusannya ini. Dan pahala bagi seorang imam adalah seperti 1000 siddiqin. Nah, kalau tadi seperti 1000 nabi. Nah, jadi ternyata imam dengan tukang adzan banyakan mana pahalanya? Tukang Adzan. Itu tukang adzan itu pahalanya lebih besar itu daripada yang tadi, daripada seorang imam. Padahal imam itu persyaratannya berat, tanggung jawabnya berat. Nah, tukang adzan ternyata tugasnya ringan, pahalanya lebih banyak. Ini itu seperti itu. Kalau di kampung rebutannya jadi imam, itu harusnya rebutannya jadi muadzin, itu harusnya itu pahalanya lebih banyak. Itu. Malaikat Jibril itu adzan, malaikat maut itu khutbah. Kalau malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu jadi imam gitu. Itu kalau sholat Jumatnya para malaikat itu. Itu ternyata Sayyidul Malaikat adalah menjadi muadzin ternyata. Ini jadi tadi zikirnya makhluk itu ya wallahu alam seperti apa, karena memang sudah dinyatakan manusia tidak mampu mendengarnya itu seperti itu ya ini. Tetapi yang jelas semua berzikir. Makanya dikatakan ketika diturunkan Al-Quran gitu ya, ketika diturunkan Al-Quran itu ditawarkan kepada gunung itu nggak mampu dengan beratnya Quran tersebut itu kan begitu. Jadi memang semua makhluk itu bagi Allah gitu ya, semua makhluk itu tadi bisa berzikir kepada Allah seperti
Kalau bagi kita kan menganggap batu itu benda mati kan begitu. Semua benda mati, padahal segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah makhluk. Nah, setiap makhluk itu tadi, kecuali jin dan manusia itu tadi, semuanya berzikir kepada Allah itu. Silahkan, ada lagi? Oke, silahkan. Oke. Ya. Istighfar. Cuma dari beberapa yang saya simak itu ada perbedaan tentang istighfar. Jadi yang afdol itu yang malah saya pernah ikutin kajian Ustaz Khalid itu istighfarnya kurang lebih astagfirullah, astagfirullah, nggak pakai al-azim gitu. Ali Jabir rahimahullah juga seperti itu, astagfirullahaladzim. Cuma pas ikutin adi saya itu astagfirullahaladzim. Jadi yang paling afdal itu yang mana ya? Supaya artinya kita ketika zikir ya cari yang paling afdal. Ya. Mana yang lebih afdol ketika bacaan istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, apa astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih gitu ya. Kalau bagi seorang penuntut ilmu, ini seorang penuntut ilmu, zikir yang afdol adalah yang diajarkan gurunya langsung. Itu ruhnya beda. Jadi ketika ya, panjenengan biasanya ngajinya sama siapa, itu tanya langsung sama beliau, mana ini yang lebih baik. Itu karena apa? Karena begini, ketika misalkan saking banyaknya versi itu ya, namanya zikir itu, bahkan zikir itu tadi boleh cuma astagfirullah saja tanpa watu bilaih atau tanpa apa hal azim itu juga boleh sebenarnya. Astagfirullah dan astagfirullahaladzim gitu. Iya, boleh saja, nggak apa-apa. Itu jadi memang apa namanya, kalau sudah perbedaan pendapat itu tadi kita tidak bisa katakanlah, karena masing-masing memiliki. Satu mengatakan tapi kan Rasul ngajarkannya begini dok, ada yang begitu itu. Tetapi ada juga loh ulama melakukan ini, saking banyaknya itu. Ulama melakukan ini lah, ulama itu kira-kira datangnya dari mana? Dari Rasul juga sebenarnya. Itu maka boleh seperti itu. Bahkan yang namanya Imam Syafi'i itu punya zikir sendiri yang khusus itu, yang beliau susun sendiri itu. Padahal seharusnya kan zikir yang paling utama yang dari Rasulullah sebenarnya, itu kan begitu sebenarnya. Itu tetapi bukan berarti, makanya tadi yang terbaik itu adalah tadi yang penting mana yang kita itu mau amalkan. Ini. Jadi kalau cuma sekedar kalau yang enggak harus yang mengamalkan itu harus yang paling afdol, itu enggak. Itu. Jadi misalkan kita itu mengamalkan sesuatu walaupun itu bukan yang terbaik pun itu enggak ada masalah. Misalkan kayak kita misalkan assalamualaikum. Dengan assalamualaikum warahmatullahi, ini tentu yang paling afdal yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman boleh enggak kita cuman ngamalkan assalamualaikum itu? Boleh saja. Jadi sebenarnya di dalam fokus kita adalah bagaimana mana yang kita itu mampu untuk istiqomah mengamalkan. Jadi misalkan karena begini, kalau itu sudah ada yang berpendapat maka aman buat kita, intinya itu. Jadi misalkan ijtihad itu kan upaya sungguh-sungguh ya. Seketika suatu amalan itu sudah ada yang berijtihad di dalamnya, maka bagi kita yang mengikutinya maka aman bagi kita itu untuk mengikuti karena sudah ada yang berijtihad. Orang berijtihad itu berarti dia bersungguh-sungguh di dalam menentukan suatu hukum. Nah, bersungguh-sungguh dengan keilmuannya. Jadi bukan sembarang orang ini boleh berijtihad, kita nggak boleh gitu. Ada persyaratan khusus seperti misalkan orang itu harus punya gelar namanya al-hafidh gitu. Al-hafidh itu apa? Hafal 400.000 hadis. Nah, itu salah satu syaratnya itu baru boleh berijtihad itu. Nah, kan kita berat kalau mau ikut yang seperti itu.
Maka hal-hal tersebut terjadi perbedaan pendapat tadi. Jangankan yang cuma istighfar itu ya. Tadi doa di dalam sholat itu loh tadi. Doa di dalam sholat itu ada yang bilang ya nggak boleh, sholat itu ya harus sesuai dengan persis seperti yang Rasulullah contohkan, nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurangi. Ada yang pendapatnya begitu. Tapi berdasarkan fakta sejarahnya, oh ternyata doa iftitahnya Rasul dengan sahabat itu ada yang beda itu ternyata. Itu loh misalkan. Nah itulah apa namanya, ternyata boleh menjadi dasar. Ada yang pendapatnya seperti itu. Maka bagi kita, bagi orang yang belajar, yang terpenting adalah mengikuti yang guru kita itu ajarkan. Yang dimaksud guru. Jadi yang dimaksud guru itu apa? Yang kita belajar langsung dengannya. Jadi kalau kita cuma baca buku, kita cuma nonton videonya, itu namanya kita memang belajar. Kita belajar itu mendapatkan pahala nggak? Dapat pahalanya. Itu dapat pahalanya. Cuman itu kan secara keberkahannya pasti beda. Itu pasti beda. Maka kita tetap harus, walaupun ada kitabnya, walaupun ada videonya misalkan, ternyata guru yang biasa ngajari ngaji kita, dah kamu pilih yang ini saja, pakai yang itu. Karena yang diajarkan guru yang lebih utama itu. Jelas nggih? Jelas apa belum ini? Itu ya. Jadi pilihannya seperti itu. Karena sudah ada yang beristihad, ambil mana yang jenah nyaman itu. Aman semua itu karena sudah ada yang beristihad. Jadi kita jangan, kecuali begini loh. Ada bacaannya yang beda, yang itu satu istighfar astagfirullahaladzim, yang satunya ternyata bikin acara sendiri misalkan, yang itu ternyata tidak merupakan istihad dari ulama, nggak diajarin ulama misalkan. Nah ini kalau yang seperti ini jelas itu berarti ini bukan hasil dari istihad, tentu kita bisa tinggalkan itu ya. Ini ada lagi ya, silakan. Ini kan binatang itu berzikir ya, itu kan apa binatang kan berzikir, semua makhluk kan. Iya. Itu kan binatang umurnya tergantung zikir, kalau zikirnya berhenti dia meninggal gitu. Itu gimana persepsinya Pak? Enggak, jadi gini, makhluk itu mati itu ketika rezekinya habis. Aku kan pernah dengar binatang itu meninggal tergantung zikirnya gitu loh. Ya. Maksudnya gimana gitu loh? Ya tadi makanya saya sampaikan, setiap makhluk itu mati ketika memang jatah rezekinya itu sudah habis. Termasuk manusia. Manusia itu nggak akan mati kalau memang jatah rezekinya yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu masih ada. Itu nggak bakalan mati. Berarti itu selama binatang berzikir berarti nggak mati-mati gitu, apa gimana? Bukan, yang saya maksud tadi rizki. Rizki ini jadi rizki ini kan bermacam-macam bentuknya kan. Iya. Rizki. Maka setiap makhluk selama masih punya rizki, maka dia itu masih hidup. Nah, maka kalau hewan itu kan hewan, tumbuhan punya keistimewaan. Artinya selama dia masih mendapatkan rizki dari Allah, dia masih bisa berzikir. Bukan hidupnya karena zikir, hidupnya karena masih ada rizki. Paham nggak maksudnya? Nah, cuman sunatullahnya adalah makhluk selain jin dan manusia itu pasti berzikir sama Allah gitu loh. Jadi hidupnya bukan karena zikirnya, tapi hidupnya karena masih diberikan rizki. Paham nggak maksudnya? Paham belum? Bingung? Jadi memang jadi nggak ada hewan itu mati misalkan, padahal masih ada catatan misalkan di situ harusnya masih kucing misalkan harusnya masih ada jatah, itu masih jatahnya masih dapat tikus satu lagi nih, kok mati, itu nggak mungkin. Jadi tiba-tiba tikusnya nggak mau zikir, padahal di jatah rezekinya masih satu tikus lagi misalkan itu. Nah sekarang saya nggak zikir lah misalkan itu, mati, nggak bakal. Hidup matinya adalah karena jatah rezekinya masih ada atau tidak. Paham ya? Itu seperti itu. Manusia juga begitu, mau berbuat baik, mau berbuat buruk, dia itu tetap akan hidup ketika memang masih ada jatah rezekinya. Itu jelas?
Jadi bukan zikirnya, tapi rezekinya. Itu. Cuman sunatullahnya selain jin dan manusia, sunatullahnya dia senantiasa berzikir. Nggak kayak kita dapat rezeki banyak lupa zikir, yang teringat langsung pantai mana ya yang saya belum datangi, kan gitu. Ini hotel mana ya yang saya belum nginep, kan gitu. Nah, di Malang kayaknya dingin enak ini gitu. Misal itu. Itu ya. Jelas ya? Karena rezekinya belum habis, maka dia masih hidup. Itu. Ada yang lain lagi? Oke. Wah ini susah ini, kalau beliau ini susah ini. Ini jatahnya Mas Fajar ini. Jadi masih kaitannya dengan tema malam ini zikir, itu kan ada naslah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Lah, ketika aku wis wis zikir kok masih gelisah, masih susah. Lah itu tentang gimana dalam pemahaman konteksnya itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa yang namanya zikir itu seharusnya memberikan ketenangan terhadap hati. Sudah zikir kok ternyata kita masih gelisah. Ada dua sebabnya. Yang pertama, kualitas zikirnya rendah. Wong harusnya zikir ingatnya Allah, malah ingatnya utang. Itu misalkan itu yang pertama itu. Kualitas zikirnya rendah yang pertama. Yang kedua, kuantitas zikirnya sedikit. Gitu. Jadi mana yang mau dibanyakin? Ini kalau kita belum mampu kualitasnya bagus, boleh kita banyakin kuantitasnya. Jadi kalau kira-kira kualitasnya jelek, banyakin kuantitas. Banyak zikir. Maka tetap akan efeknya pasti ketenangan hati. Itu. Jadi kalau atau zikirnya nggak banyak sih, tapi kualitasnya tinggi, nah itu. Wah, pasti tenang. Ini jadi boleh dipilih itu mau yang mana itu. Nah, kalau mau nyari yang kualitas rendah dan tenang itu nggak bisa itu. Kualitas boleh, kualitas zikirnya yang tinggi, artinya dia itu mampu khusyuk di dalam zikirnya. Atau yang kedua, kuantitas, ditambahi zikirnya yang sebanyak-banyaknya. Itu ya sesuai dengan ayat tadi, apa zikran katsira, supaya kita itu berzikir dengan sebanyak-banyaknya di zikir. Ini jelas ya? Nah, ada lagi sudah? Saya tanya lagi kan, Nggih. saya dulu diajarin sama guru saya, Ya. kalau berzikir itu diawali apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani gitu. Ya. Tapi itu cuman subuh sama maghrib aja. Ya. Karena kalau subuh itu dari malam ke siang, Ya. kalau maghrib dari siang ke malam. Nah kalau lainnya misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, ya biasa pakai itu mah astagfirullahaladzim dan selanjutnya lah, subhanallah itu lah. Ya. Tapi kalau subuh sama maghrib itu diawali dengan itu tadi. Ya. Itu saya anumin terus, itu boleh nggak ya Kak? Boleh, nggak apa-apa. Karena kalimat itu memang cukup populer juga itu sebenarnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, itu populer, nggak apa-apa. Itu. Jadi apalagi itu banyak diijazahkan dari ulama-ulama gitu ya, dari ulama-ulama. Jadi zikir itu boleh yang dari Rasulullah langsung, boleh dari sahabat, boleh gitu ya, dari kita ambil sendiri dari Quran. Quran itu juga sebenarnya adalah zikir, kan begitu. Ini itu. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra, itu kan sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, itu kan menurunkan pengingat itu. Jadi Quran itu pun sebenarnya fungsinya adalah sebagai mengingatkan. Maka setiap yang ada di dalam Quran itu bisa kita jadikan zikir sebenarnya itu ya. Saya sukanya itu kalau habis sholat zikirannya kulhu 10 kali, boleh gitu. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa gitu.
Nah, karena memang di dalam kitab banyak fadilahnya. Siapa yang setiap subuh habis subuh atau habis maghrib dia itu membaca kulhu 10 kali pakai bismillah, maka dia itu kalau bacanya maghrib maka sampai subuhnya dia itu terjaga untuk tidak bermaksiat. Kalau dari subuhnya baca 10 kali maka dia terjaga sampai maghribnya untuk tidak bermaksiat. Itu contohnya. Jadi boleh itu. Mas Fajar boleh nanti zikirnya pakai Al-Baqarah misalkan, itu boleh, nggak apa-apa. Itu habis sholat 10 kali itu boleh, nggak apa-apa itu. Itu ya. Bisa ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena Quran itu adalah sebagai zikir tadi, pengingat sebenarnya. Ngerti nggih? Nah, saya kira seperti itu. Insya Allah semoga diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada yang salah yang kami sampaikan, tentunya ya karena kami sebagai hamba yang tentunya banyak kekurangan ilmu dan khilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Nasrullah Al-Jubri atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Baik, untuk menutup diskusi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah